Jadi hari ini saya mau mengajak Anda berpikir kritis tentang apa yang terjadi dengan perusahaan asuransi saat ini. Jadi di konten-konten aku sebelumnya, aku sudah sering membahas bahwasannya sering kali memiliki kasus klaim bermasalah di perusahaan asuransi yang lain, yang bahkan sering muncul di media sosial. Mari saya tunjukin bagaimana liciknya perusahaan asuransi lain dalam mempersulit klaim nasabahnya. Seperti kasus klaim dalam perusahaan ini yang sengaja saya tutupin nama perusahaannya supaya Anda lihat. Kalau dilihat dari sini, dia tertulis jelas ya bahwasannya ahli warisnya itu klaimnya ditolak ya dengan alasan yang katanya surat permintaan asuransi jiwanya tidak lengkap. Ini kan jelas-jelas alasan yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana sebuah perusahaan asuransi yang cukup terkenal itu bisa mengeluarkan polis kalau surat permintaannya tidak lengkap? Kan begitu alasannya kan. Nah, ini memang benaran ada niat jahat dari perusahaan asuransi saat ini. Ini bukan terjadi di perusahaan ini aja, terjadi di perusahaan-perusahaan asuransi yang lain juga seperti itu. Kasus yang lain yang sering juga perusahaan asuransi yang mempersulit klaim nasabahnya itu adalah mereka sengaja meminta dokumen yang susah Anda dapatkan. Seperti yang di sini kan tertulis jelas ya. Nah, ini memang nyata terjadi di mana-mana. Nah, makanya kenapa saya bilang di Manulife tidak pernah terjadi hal seperti ini. Sekarang Anda pasti bertanya dong, kenapa Manulife tidak pernah memiliki kasus gagal klaim atau klaim bermasalah seperti ini? Mari saya pelan-pelan jelasin logikanya. Misalnya ada salah satu perusahaan biskuit yang dia awalnya mengambil bahan baku dari pabrik pembuat tepung dengan jumlah yang katakanlah cukup besar. Lalu perusahaan biskuit tersebut memiliki hutang yang cukup besar pada pabrik tepung tersebut yang akan dibayar pada suatu masa nanti. Nah, sekarang kondisinya gini, andaikan seiring berjalannya waktu, ternyata penjualan biskuitnya itu mengalami penurunan drastis. Lalu apa yang terjadi? Si pabrik tepung kan tetap udah mau nagih utangnya. Nah, yang terjadi apa? Si pabrik biskuit tersebut tiba-tiba panik kan. Nah, pada saat kondisi seperti ini biasanya kondisi panik ini mereka menjual sel habis-habisan produknya, bahkan kadang menjual rugi produknya untuk menutupi hutangnya. Kondisinya sama juga dengan di perusahaan asuransi yang lain saat ini. Nasabah-nasabah yang beberapa tahun yang lalu sudah mulai mengajuin klaim yang cukup besar untuk tahun ini. Lalu penjualan asuransi saat ini kan menurun. Sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki cara pengelolaan keuangan atau cara menggandakan uang mereka sendiri. Nah, itu yang menyebabkan mereka hari ini mulai berpikir keras bagaimana cara untuk menutupi klaim nasabah-nasabah lama yang diajuin saat ini. Nah, salah satunya adalah jual murah dan menciptakan produk yang tidak masuk akal. Ada beberapa nasabah yang belum paham tentang asuransi atau tidak mampu berpikir kritis. Mereka akan terjebak dan karena merasa, oh ini sangat menguntungkan. Padahal mereka tidak tahu uang premi yang Anda setor itu hanya untuk membayar klaim nasabah lama mereka. Lalu bagaimana dengan Manulife? Manulife dia sebenarnya bukan perusahaan yang fokus pada asuransi. Manulife itu adalah perusahaan bergerak di bidang reksadana. Jadi makanya premi yang Anda setor di Manulife itu bukan digunakan untuk membayar klaim nasabah lama. Karena premi yang Anda gunakan itu untuk dikelola di reksadananya Manulife sendiri. Makanya kenapa Manulife saat ini bisa menjadi perusahaan terkuat dan terbanyak asetnya di Indonesia. Jadi Anda hari ini kalau membeli asuransi, pahami dulu benar-benar apakah perusahaan tersebut itu di jangka panjang itu bisa bayar nggak klaimnya Anda. Sekarang giliran Anda coba berpikir kritis lagi. Lebih baik mana? Membayar asuransi yang mahal, tetapi klaimnya pasti bisa dibayar di jangka panjang, atau asuransi yang premi murah dengan janji bayar UP-nya segede gaban, tetapi saat klaim Anda akan mengalami masa-masa yang sangat makan hati. Pilihan sekarang berada di tangan Anda. Jika Anda memang pengen tahu tentang info Manulife atau mau tahu harga produknya Manulife, boleh hubungi saya.
Sekian aja info dari saya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.